podcast Lantur Mahasiswa. Oke, kenalin aku di sini Wildan dan juga kamu siapa? Aku Ida. Dan di sini kita akan membahas sesuatu yang pastinya sangat sering dibahas oleh mahasiswa, terutama yang Betul. mahasiswa Brawijaya. Mungkin ini lebih kayak ke orang di Malang ya, Iya. anak-anak Malang, arek-arek Malang, ngalam. Jadi Apa nih? mahasiswa yang terutama yang dari luar daerah Malang itu biasanya agak bingung dengan hal ini. Apa tuh? Contohnya adalah ngalam, sam. Ngalam, Itu adalah sam. tentang bahasa walikan. Oke, berarti bahasa walikan ini bahasa arek-arek Malang gitu. Yang dimana orang-orang yang dari luar Malang kebingungan ini maksudnya apa, ngomong apa gitu mungkin ya. Tepat sekali. Oke, jadi gimana, apa itu sebenarnya bahasa walikan? Sebenarnya bahasa walikan tuh ada sejarahnya guys. Oke, apa tuh? Bahasa walikan tuh dipakai oleh arek Malang Arek pada Malang. saat dulu, zaman dulu, untuk mengelabui lawan. Untuk mengelabui Iya. lawan. Jadi nenek moyang dari arek Malang ini menggunakan bahasa walikan buat mengelabui penjajah, sehingga mereka tidak tahu maksud paham. asli dari Mungkin kata-kata trik tersebut. ya. Oke, ini mungkin Iya. perlindungan buat orang-orang arek-arek Malang supaya penjajah pada saat itu juga nggak tahu orang-orang Malang ini emang ngomong apa yang mereka bahas. Jadi itu Iya. pasti untuk melindungi mereka lah ya. Tepat. Oke, tapi berarti sampai saat ini bahasa walikan itu tetap ada atau saat itu aja? Justru malah semakin menjamur gitu sama sekarang, karena Oke. kita bisa lihat dari arek Malang sendiri, bahkan dari keseharian seperti memanggil teman gitu, Sam, Yes, yes. ayo Sam, Oh, gitu. jadi Sam itu iya, sebenarnya Mas diwali. Oh alah. Terus Bojo, tahu Bojo? Bojo. Bojo. Oh, I see. Gitu. Terus ini deh, kalau nggak salah tuh di veteran ya, itu tuh ada tulisan yang Iyoker. Iyoker. Nah, itu dari balik apa coba? Iyore kali ya? Iyore. Oh, Iyore. Gitu. Oh, Jadi bahasa alah. walikan Malang ini menurut aku salah satu Bahasa gaulnya bahasa anak gaul Malang Malang mungkin ya? yang juga hal Oke. menarik yang tentang Malang. Benar. Tapi apakah bahasa walikan ini dipakai juga buat orang-orang yang sudah apa ya, ibaratnya angkatan atas atau mungkin lebih kayak ke anak-anak muda aja sebagai bahasa gaul? Sebenarnya bisa dibilang semua kalangan menggunakan bahasa ini Oke. karena kan yang udah bilang dari tadi kan sejarah sejarah. dari bahasa arek Malang ini kan gara-gara buat Melindungi sang penjajah lah ya? Iya, Oke. biar kita bisa menipu mereka sehingga kita tidak tertata, Oke, tidak paham. bahaya lah gitu. Yes. Sehingga dari generasi Gen Z ya, dari Oke, milenial milenial. sampai ke Atas-atas lah ya? tua-tua itu pasti bisa. Oke, mungkin lebih kayak bahasa ini tuh tetap eksis karena sekarang kan kita anak-anak gaul, anak-anak Malang, Iya, benar, iya benar. kan, kita mahasiswa gitu kan. Jujur itu oke sih, unik ya, lebih kayak ke unik gitu, apalagi buat orang-orang yang di luar Malang, ke Malang denger bahasa ini kayak oke. Tapi aku lebih sering denger ini anak-anak muda yang ngomong ini sih, apalagi kalau di tempat Iya, kopi. benar. Iya, Soalnya Sam. iya kan Iya kan? Sam. Ah, Libung gitu, Iya. mobil. oh Iya. alah, uklam. Apa itu? Melaku. Oh, nggak Oh iya, emang bahasa Uklam. walikan ini memang unik sih. Yes, betul banget sih. Tapi kamu pernah nggak sih kalau punya pengalaman unik tentang ini, tentang bahasa walikan pas kamu di Malang? Gini. Aku pernah diajak gini, ayo nakam. Apa nakam? Coba diulang. Makan Oh, ternyata. makan. Makan ternyata nakam itu sebenarnya makan coba ya. Oh. Ayo uklam. Melaku ada jalan-jalan maksudnya ke bahasa Jawa. Unik aja sih kayak oh alah gitu. Apalagi dulu kamu sekelas banyak yang walok juga kan? Benar. Mereka ngomong apaan gitu? Yes. Ayo Sam. Siapa tuh bahasa? Iya. Sendiri juga kan? Ternyata maksudnya emas ya. Tapi kadang-kadang juga masih bingung karena kan aku sendiri bukan dari Jabodetabek lah ya, aku Jabodetabek bukan dari Jawa, jadi maksudnya kadang-kadang nggak ngerti bahasa walikan karena kurang paham juga sama bahasa Jawa, jadi kadang-kadang melaku jalan-jalan misalnya, uklam dibalik melaku itu artinya jalan-jalan, nah lebih kayak gitu sih. Tapi itu oke banget sih buat aku kayak unik, ada sesuatu yang bisa didapat lah setelah mungkin nanti udah selesai di Malang. Nah, jadi pengalaman tentang bahasa walikan ini kamu udah sering ya jadi? Beberapa, belum sering. Beberapa. Tapi iya beberapa. Tapi menurut kamu yang paling bikin kamu bingung ya itu kapan? Uklam. Uklam. Ayo, uklam. Ceritanya tuh pas ngapain tuh? Kok
bisa sampai waktu itu sore-sore abis kelas gitu. Ayo maksudnya karena free, udahlah ayo jalan-jalan aja. Cuma diajakin, ayo kelam-kelam saya. Itu aja kayak, hah? Apa kelam-kelam? Mereka mau lah. Kalau kamu dan? Kalau aku itu pertama kali bingung, sumpah. Semester 1 tuh. Oh iya. Bahkan 3 bulan lebih aku di Malang, padahal kan dari Jawa Tengah ya. Aku di Malang pakai bahasa Indo, gara-gara mereka lalu tuh pada ngobrol, aku nggak tahu dia ngomong apa. Karena beda ya secara Beda banget. bahasa Jawa Timur itu. Beda banget. Jawa Timur beda. Apalagi kalau udah dibalik-balik kayak ngujum, limbung, terus gitu-gitu kan, apalagi banyak banget yang dibalik-balik gitu, sam gitu. By the way, kamu Jawa Tengah ini mana? Aku dari Solo. Oh Solo, Iya. ya lumayan sih Solo, Malang. Iya. Tapi menurutku juga buat bahasa Malang dan Surabaya mungkin ya Jawa Timur itu agak sedikit keras ya. Karena aku juga Bener banget. iya kan. Sebenarnya orang tua aku tuh dari Pekalongan Jawa Tengah. Secara bahasa juga kalau untuk ke Jawa Timur dan pindah ke sini agak sedikit kayak beberapa kata dan kosakata itu banyak bedanya sih. Dan ini sedikit ternyata agak sedikit kasar kalau untuk Jawa Timurnya Surabaya dan Malang mungkin ya gitu sih. Sebenarnya ini lebih ke aksennya juga kan. Betul. Cara mereka ngobrol sebenarnya mereka nggak marah, cuman cara mereka ngobrol tuh intonasinya tuh iya. Bener. Nah kalau di Jawa Timur tuh ada AA-nya gitu loh. Iya. Iya itu lebih ke Malang nggak sih? Iya itu Malang ya. Oh itu Malang bener. Semua kayak kasih A. Yes. Soalnya kalau Jawa Tengah kayaknya Yoto. Iya. Kalau di Solo tuh sama aku juga toh. Toh juga kan? Iya. Iya tuh. Iya toh. Gitu. Kayak gitu kalau di sini. Iya kalau di sini. Iya. Tapi kalau Lebih ada A-nya gitu sih. Tapi dengan adanya bahasa walikan ini menurut kamu lebih menjadi ciri khas atau menurutmu malah menyusahkan? Jadi konteksnya itu lebih ke bagus atau menurutmu jadi negatif gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk sebagai bahasa gaul dan cuma sebagai komunikasi, apalagi kan kayaknya mungkin kalau bahasa yang walikan ini lebih kayak sepantaran lah ya, nggak mungkin kita ngobrol sama yang lebih tua. Oh iya di masa iya kita dibalik-balik kan? Iya. Itu unik sih, lebih kayak ke unik dan berbeda. Kalau untuk bagus, itu bagus karena menurutku jadi bahasa Malang sendiri juga punya ciri khas yaitu bahasa walikan. Jadi ya ada sesuatu yang berbeda di antara kota-kota di Jawa Timur mungkin gitu ya. Berarti kamu sekarang ayo datang berapa? Sekalian lupa. Tuh kode tuh produknya tuh. Ini udah bergoyang kan untuk minta dipromosiin. Teman-teman yang baru di mes, Balvin dicobain. Apa tuh? Mes. Ini rendah gula, protein tinggi, jadi cocok buat kalian yang diet. Nah kalau ini lebih ke high low aktif. Ini mungkin ya ini lebih bisa perempuan, bisa laki-laki. Kayaknya lebih laki-laki banget ya ini ya. Protein guys. Sama-sama susu ya. Kalian bisa nemuin di supermarket terdekat. Yes betul. Ini rendah lemak, vitamin D, tinggi kalsium, rendah gula dengan alga merah. Harganya juga oke sih. Affordable lah. Yes. Dan kita di mana nih Ngap? Dan Dan kita kita take podcast ini di Nutrio. Nutrio mana nih Ngap? Ijen Malang. Jadi deket apa ya? Kopi lebih Mifen Kopi Tiam. ya, Sampingnya Merdeka Malang yang Yes. ada di tempat pariwisata. Jadi kalian kalau ke arah jalan Ijen itu yang bagus, ini di kanan jalan kalau dari depan UPN dan Iya. UB. Jadi kamu mampir guys ini Nutrio PC-nya apa tuh Ngap? Di sini ada ruang podcast ya. Ini bisa disewain buat ruang podcast. Terus juga ada kayaknya tadi pingpong ya? Iya, pingpong. Iya. Terus Kreatif beberapa, gitu. yes, ada beberapa ruang kerja Go juga. space gitu. Jadi kalian kalau mau mampir silahkan mampir ya guys. Boleh banget. Jalan Buat Ijen. kalian yang punya program atau event anything, butuh ruang buat podcast atau buat apapun itu bisa hubungin aja langsung ke Nutrio. Tempatnya gimana Ngap? Tempatnya asik nggak? Enak nggak buat kerja nggak? Cozy, comfortable, asik, Jaksel abis sih ya. Seru Jaksel banget abis. sih. Tapi ngomongin Jaksel nih Ngap ya. Tapi anak Jaksel juga sekarang nggak tahu sih aku sebenarnya itu emang Jaksel apa tapi mereka juga bahasanya dibalik-balik juga kayak bang jadi Ngap, libom, ya mobil jadi libom terus. Yes, benar. Tapi banyak juga bahasa anak-anak Jakarta yang sebenarnya dibalik cuman dimodifikasi kayak makan jadi kemek kayak gitu-gitu tuh. Terus kemek ya guys ya, jangan mikir aneh-aneh ya. Kemek makan itu maksudnya. Mungkin ini bisa juga mereka dapat inspirasinya dari bahasa walikan ini. Mungkin kayaknya ya, Karena iya. Ini kan lebih dulu ya dari Benar, iya. Jaksel kan udah 19 berapa gitu.
Dan sebenarnya hal ini menurutku bisa menjadi hal yang positif berarti. Betul, Sehingga betul banget. dari kalangan anak muda bisa menginfluence anak muda dari daerah lain. Betul. Dan menjadikannya Indonesia ada ciri khas. Betul, apalagi sebenarnya bahasa itu kan dinamis ya. Dinamis. Bahasa itu kan Betul, seiring betul, berjalan betul. waktu, iya. Iya. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga pastinya kan kayak gitu. Cuma mungkin ini lebih kayak bahasa gaulnya area-area Yoi. gitu sih. Gitu sih. Bahkan kemungkinan bagusnya orang luar negeri itu tahu kalau sebenarnya di Indo itu juga ada bahasa-bahasa yang Nah. kayak gini selain bahasa adat. Yes, gitu. betul banget. Karena kan sebenarnya kayak di bahasa Inggris juga kan ada tuh bahasa gaulnya mereka Oh, kan. iya, Iya. slang gitu. Kayak iya bahasa slangnya Inggris juga ada. Kita tuh juga punya bahasa Indonesia. Nah, contohnya ya salah satunya ini bahasa Walikan dan Malang. Tapi sebenarnya bahasa walikan ini gimana nih? Ini semua bisa dibalik apa? Kalau yang anak Jakarta kan kayak semua bisa dibalik kan, kayak misalkan pakai jadi ekap gitu-gitu tuh, bang jadi ngap gitu, semua dibalik-balik nih. Kalau misalkan bahasa walikan tuh prokem, bukan prokem apa sih bilangnya ya? Pakemnya kayak gimana tuh kira-kira tuh? Ada nggak pakemnya? Kalau menurutku sih sebenarnya semua tuh bisa dibalik ya. Cuma ada beberapa kosakata tuh yang emang Nggak enak dibalik. nggak enak, dan beberapa yang enak tuh jadi ya udah ini jadi patokan kayak sering kebalik kayak sam gitu-gitu kan. Jadi kayak kemungkinan bisa lah dibalik jadi enak sama dibalik jadi gak bisa diomongin, Yes. gak bisa dikejar gitu. Jadi mungkin nggak semua bisa, jadi beberapa Iya. memang lebih enak kalau dibalik gitu. Contohnya mungkin turu dibalik utur kan kurang Urut dong. ya urut. Nah jadi maksudnya kan maknanya tuh Jadi iya, berubah. Iya. ya. Jadi mungkin beberapa kata yang dibalik itu ya yang enak dan masih bisa diterima lah mungkin ya, untuk dipahami apa sih itu sebenarnya kayak gitu sih kalau dari aku ya. Gitu. Tapi kalau dibalik-balik itu menurut kamu malah bisa menjadi bahasa yang mengakrabkan orang nggak sih? Kayak misal kita ngobrol sama orang ini, terus kita pelan-pelan kita pakai bahasa gitu, terus tuh mas tahu juga artinya gitu bisa menjadi bahan obrolan yang buat kita lebih akrab nggak sih sama orang? Benar sih, karena menurutku juga itu jadi pembahasan yang unik dan menarik. Jadi bisa mancing mau bicara kita buat kayak itu bahasa apa? Ajarin dong gitu. Tapi kayaknya juga pasti yang ngomong bahasa ini tuh sepantaran gitu loh. Jadi pasti interaksinya bakal lebih jauh, lebih close, lebih deket gitu untuk bisa berinteraksi dan sama-sama lebih akrab, lebih seru pembahasannya gitu kan. Karena beberapa ada juga ya orang yang agak sedikit sulit buat diajak ngobrol gitu. Mungkin ini bisa dijadikan satu pokok pembahasan pembicaraan kali ya, kayak kalau di Malang tuh ada bahasa Walikan nih, apalagi terutama anak-anak yang dari luar Jawa, luar Jawa, ya, luar Malang. Benar. Setelah kita membahas ini semua, menurut kamu sebenarnya bahasa Walikan ini harus dilestarikan atau malah nggak usah ada gitu? Jadi dan apa yang harus kita lakukan dengan bahasa Walikan ini? Oke, kalau dari aku sih karena ini menjadi salah satu ciri khas yang unik dan berbeda. Ini harus tetap eksis lah ya ibaratnya. Apalagi kita sebagai anak-anak muda punya bahasa gaul, bahasa di kota sendiri, itu perlu dieksistensi lebih oke gitu. Untuk jangan dihilangkan ya jangan sih. Tapi ya bisa menyesuaikan aja kalau bahasa ini tuh harus tahu diomonginnya tuh jangan sampai lebih tua gitu. Kalau bisa sepantaran. Jadi tahu kondisi, tahu betul. kapan harus ngomongnya Iya, kan, harus betul. tahu kapan bicaranya. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku pastinya lebih baik ini bahasa jangan sampai hilang, karena dengan kita punya bahasa ini, Yes. pastinya akan menambah ragam bahasa yang ada di Indonesia. Betul. Terutama ini sangat berpengaruh juga dalam masalah turisme ya. Jadi orang tuh pengen bener. gimana sih bahasa Walikan tuh? Komunikasi lintas budaya. Iya. Jadi mereka datang sini jauh-jauh biar tahu bagaimana orang sini itu berkomunikasi. Gitu. Iya sih. Jadi kesimpulannya tadi gimana? Kita Kesimpulannya harus tetap mengeksistensikan Ya, bahasa Walikan ini, terutama kita sebagai anak-anak muda yang bisa digunakan sebagai bahasa gaulnya di Malang gitu sih. dan jangan lupa juga kita jangan sampai terlalu westernisasi. Iya, Kita juga betul. punya budaya, jangan sampai kita krisis identitas ya guys. Betul. Jadi mungkin itu saja yang dari podcast kali ini ya. Bahasa Walikan memang seru dibahas, Unik ya. unik juga, sehingga kalian bisa lakuin dan juga kepoin, Mempelajari tentang bahasa Walikan Iya. ini dan praktekin ke teman-teman kalian Betul. terdekat biar seru kan, apalagi bisa buat bahasa pribadi yang mereka tidak tahu bener gitu. kan, apalagi kita mungkin sama-sama yang dari luar sama-sama belajar di Google pasti banyak banget kan, Banyak. banyak banget di internet bisa searching
tentang apa sih bahasa walikan, apa aja masa katanya gitu sih. Oke. Cukup kali ya? Cukup kali ya? Oke. Oke. 1, 2, 3. See you. See you, terima kasih semuanya. Terima kasih semua.